Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Indah Pertiwi dari kelas Pengembangan Sistem Informasi R01. Di sini saya akan membaca ringkasan materi 9 sampai dengan materi 15. Yang pertama ada materi 9 yaitu pengembangan perangkat lunak. Sumber perangkat lunak ada dua, yaitu perangkat lunak vendor atau komersial, yaitu sistem perangkat lunak yang tersedia dan diterapkan pada kebutuhan bisnis. Kelebihannya yaitu implementasinya cepat karena sistem ini telah siap pakai, teruji, dan terdokumentasi. Yang kedua yaitu penghematan biaya karena sistem ini bisa digunakan banyak organisasi. Yang ketiga estimasi biaya dan waktu. Yang keempat reliabilitas. Sebelum sistem ini diluncurkan, sistem ini setelah diuji secara teliti. Kekurangannya kesesuaian rancangan sistem tidak baik karena sistem ini dipakai banyak organisasi sehingga banyak fitur yang tidak digunakan. Yang kedua ketergantungan kepada vendor. Yang ketiga biaya yang tidak langsung dari SDLC. Penilaiannya tergantung kepada kinerja pengoperasiannya. Kedua, dokumentasinya. Ketiga, kemudahan dalam pembelajaran, yaitu interface-nya yang mudah dimengerti. Dan keempat, kemudahan dalam penggunaannya. Dua, ada perangkat lunak in-house, yaitu sistem informasi yang tidak dapat digunakan lagi, maka harus memesan jasa yang dapat membangun perangkat dengan rancangan yang sesuai, menggunakan siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle. Ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama rancangan atau desain, yang kedua adalah pengodingan, yang ketiga uji testing, yaitu mendeteksi dan menghapus kesalahan yang biasanya menggunakan white box testing serta black box testing. Pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak, yaitu ada tim pendekatan organisasi. Tim pengembangan pemrograman bertanggung jawab langsung terhadap perancang, pengoding, serta penguji. Tim program kepala bertanggung jawab kepada asisten utama, perantaranya adalah administrator, serta asisten utama bertanggung jawab terhadap pemrograman pendukung, perantaranya seperti pustakawan, editor, dan clear program. Yaitu tim pemrograman bersama, yaitu tim programmers yang saling terhubung. Yang selanjutnya ada produktivitas pengembangan perangkat lunak, yaitu metric length of executable code, yaitu yang mudah ditetapkan, mudah dibahas secara luas, serta diakui, mudah diukur, mudah digunakan estimasinya. Yaitu rumusnya itu produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi dengan input yang dikonsumsi. Yang kedua, metric point function, yaitu jumlah input, output, query, file logic, serta interface-nya. Rumusnya produktivitas sama dengan jumlah titik yang dihasilkan dibagi dengan jumlah setiap bulannya. Kualitas perangkat lunak, ada dimensi pemakai. Yang pertama meliputi kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudahan pembelajaran, pengontrolan, dan penanganan kesalahan, serta dukungan dari pembuat dan pemelihara. Selanjutnya ada dimensi rancangan, meliputi maintainability, yaitu kemampuan memelihara, usability, kemampuan dalam penggunaannya, reusability, yaitu kemampuan penggunaannya kembali, reliability, keandalannya, serta extendability, yaitu pengadaptasian programmer. Yang ketiga ada dimensi nilai tambah, yaitu produktivitas, diferensiasi, serta manajemennya. Jaminan kualitas adalah proses yang merancang kualitas ke dalam sistem. Pengendalian kualitas sistem tergantung kepada proses yang memastikan bahwa kualitas sistem telah terpenuhi dan telah tercapai. Selanjutnya ada perancangan perangkat lunak, yaitu perancangan terstruktur, orientasi pada sebuah data. Karakteristiknya, yang pertama modul disusun secara hierarki, yang kedua menggunakan logical call, yang ketiga menggunakan alur kendali, yang keempat repetisi satu modul, yang terakhir adalah konsep kendali standar. Yang kedua ada perancangan berorientasi objek, yaitu orientasi yang terhadap objek. Tahapannya yaitu mendeskripsikan objek, kelas, atribut, dan daftar operasi, yang langsung memodelkan relasi antara objek dan kelas, memodelkan pewarisan menggunakan faktor Murray. Yang selanjutnya ada pengodean perangkat lunak, bahasa pemrograman. Ada yang digunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, yaitu bahasa tingkat tinggi. Contohnya adalah Fortran, Pascal, dan Basic. Selanjutnya adalah bahasa generasi keempat, yaitu bahasa yang mudah dimengerti dan sudah mendekati bahasa sehari-hari. Contohnya yaitu Query Language atau SQL. Bahasa OOP adalah murni, contohnya Smalltalk. Dan bahasa yang saat ini digunakan OOP adalah Visual Basic. Selanjutnya ada pengujian perangkat lunak. Metode pengujian terbagi dua, yaitu white box testing serta black box testing. Area yang biasa diuji adalah field, record, file, entry data, kendali, dan arus program. Kesalahan fatalnya berupa crash, logika, dan hang.
kesalahan seriusnya seperti output yang tidak benar. Tahapan pengujian: pertama pengujian modul, yang kedua pengujian integrasi, ketiga pengujian sistem yaitu pengujian keamanan dan pengujian stres, yang keempat pengujian penerimaan. Pertama terbagi dua, pengujian alpha yaitu pengecekan sistem apakah sudah sesuai dengan standar. Yang kedua pengujian beta yaitu lanjutan dari alpha dan merupakan keputusan akhir. 5 skenario pengujian, yaitu pertama pengembangan pengujian dan strategi pengujian, pelaksanaan pengujian, pelaporan kesalahan, serta peramalan tingkat reliabilitas. Yang keenam ada jenis laporan kesalahan. Yang pertama saran, kesalahan rancangan, kesalahan pengodingan, kesalahan dokumentasi, serta query. Materi 10 yaitu terakhir tahapan akhir dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau implementasi. Proses implementasi yang pertama yaitu rencana implementasi, merupakan representasi grafik mengenai pencapaian implementasi yang dilakukan. Bagian pokok implementasi yaitu pertama persiapan tempat, seperti ruang yang sesuai dengan platform yang digunakan. Yang kedua pelatihan personel, yaitu bertujuan untuk meningkatkan keahlian pengguna dan memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem yang baru. Yang ketiga, pembuatan dokumentasi, merupakan penjabaran dari cara beroperasinya sebuah sistem baik secara tertulis, video maupun audio. 4 area utama yang didokumentasikan yaitu dokumentasi pemakai, dokumentasi sistem, dokumentasi perangkat lunak, dan dokumentasi operasi. Yang selanjutnya ada konversi file dan dari sistem, yaitu sistem lama ke sistem yang baru. Kompleksitas pengkonversian tergantung pada beberapa faktor, yaitu tergantung pada perangkat lunak, database, perangkat keras, kendali jaringan, dan prosedurnya. Beberapa metode konversi sistem. Yang pertama konversi langsung, yaitu menggantikan sistem lama dengan sistem yang baru. Digunakan jika sistem lama sepenuhnya tidak bernilai. Dan sistem baru bersifat kecil atau sederhana. Rancangan sistem baru berbeda dari sistem lama. Yang kedua adalah konversi paralel. Itu sistem baru dan sistem lama sama-sama dijalankan dalam beberapa waktu jika sistem baru telah. Selanjutnya ada konversi pass-in, yaitu menggantikan suatu bagian dari sistem lama dengan sistem yang baru. Sistem yang baru diimplementasikan beberapa sedikit demi sedikit setiap waktunya. Sistem harus disegmentasi, perlu biaya tambahan untuk mengembangkan interface-nya. Yang keempat adalah konversi pilot, yaitu menerapkan sistem baru pada lokasi yang diperlukan sebagai pelopor. Resiko pada konversi pilot ini lebih kecil daripada konversi langsung. Cocok digunakan jika ada perubahan prosedur, hardware, dan software. Biayanya lebih rendah daripada konversi paralel. Selanjutnya, metode konversi file data. Biasanya meliputi format file, isi file, dan media penyimpanan file. Satu konversi file total dapat digunakan pada 4 sistem konversi yang data di atas. Yang kedua, konversi file gradual hanya lebih baik digunakan pada metode paralel dan pass-in. Peninjau pasca implementasi. Berikut adalah gambaran evaluasi sistem baru yang setelah diimplementasi. Selanjutnya adalah materi 11, pemeliharaan perangkat lunak. Ada beberapa contoh pemeliharaan. Yang pertama ada pemeliharaan korektif, yaitu pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan. Yang kedua adalah pemeliharaan adaptif, yaitu memungkinkan perangkat lunak untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Yang ketiga yaitu pemeliharaan penyempurnaan, yaitu memperbaiki cara kerja sistem yang tidak dikenali. Yang keempat, pemeliharaan preventif, yaitu pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Siklus hidup pemeliharaan sistem yang pertama yaitu memahami permintaan pemeliharaan, yang kedua mentransformasi permintaan, yang ketiga menspesifikasi perubahan, mengubah perubahan, yang kelima yaitu menguji perubahan, yang keenam melatih penggunaan dan melakukan tes penerimaan, yang ketujuh yaitu pengkonversi dan peluncuran sistem, yang kedelapan mengupdate dokumen, yang terakhir dalam melakukan pemeriksaan setelah pasca implementasi. Kemampuan pemeliharaan sistem. Ada 3 pendekatan pemeliharaan sistem. Yang pertama yaitu pendekatan pemisahan, yaitu memisahkan penyusunan dan pemeliharaannya. Yang kedua pendekatan gabungan, yaitu menggabungkan personalia penyusunan dan pemeliharaan sehingga bisa menjadi suatu kelompok sistem informasi. Yang ketiga yaitu pendekatan fungsional, pendekatan gabungan yang memindahkan tenaga profesional sistem
yang menugasi mereka pada fungsi bisnis untuk penyusunan maupun pemeliharaan. Ada 5 case tool membantu pemeliharaan sistem. Yang pertama rekayasa maju, yang kedua rekayasa mundur, yang ketiga rekayasa ulang, restrukturisasi yaitu perubahan sistem baru tanpa mengubah fungsionalnya. Yang kelima, sistem pakar pemeliharaan. Cara mengelola pemeliharaan sistem. Yang pertama, menetapkan kegiatan pemeliharaan. Yang kedua, mengawali dan merekam kegiatan. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak helpdesk. Yang keempat, mengevaluasi kegiatan pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan pemeliharaan sistem. Selanjutnya adalah materi 12, perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem terbagi atas 2. Yang pertama, perancangan sistem secara umum atau konseptual atau secara makro. Yang kedua adalah perancangan sistem secara terinci atau secara spesifik. Pengertian perancangan sistem sebagai berikut. 1. Tahapan setelah analisis dalam pengembangan sistem. Yang kedua, pendefinisian komponen-komponen secara fungsional. Yang ketiga, persiapan untuk merancang implementasi. Yang keempat, menggambarkan bagaimana sistem ini dibentuk. Yang kelima, yaitu penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa yang dapat berfungsi. Dan yang terakhir adalah mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat keras maupun perangkat lunak. Tujuan perancangan sistem itu untuk memberikan gambaran kepada pemrograman tentang sistem yang baru. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan kepada sistem. Personil yang terlibat biasanya adalah spesialis pengendalian, personil yang menjamin kualitas sistem, spesialis komunikasi data, dan sistem pemakainya. Yang kelima, perancangan sistem secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Perancangan sistem ini bergantung satu sama lainnya, seperti berinteraksi dengan user, pemeriksaan dengan anggota tim, serta pemeriksaan dengan teknisi. 3 kategori desain sistem. Yang pertama, sistem berbasis global. Yang kedua, sistem berbasis kelompok. Yang ketiga, sistem berbasis lokal. Ada 4 kunci elemen RAD untuk membentuk desain. Yang pertama, Joint Application Development atau JAD, yaitu yang dapat digunakan pada sistem kelompok dan sistem lokal. Kunci utamanya adalah user dan profesional yang menganalisis dan mendesain sistem. Yang kedua, spesialis with advanced tool, yaitu terdiri dari 3 atau 4 orang profesional sistem untuk yang memiliki kemampuan dan motivasi. Yang ketiga, case tool, digunakan oleh tim spesialis untuk menambah kualitas kerja dalam membangun sistem. Contohnya adalah mengurangi kesalahan dan kekosongan desain. Yang keempat, yaitu prototyping, bekerja dengan JAD di mana user ditunjukkan dengan apa yang mereka dapatkan dan meresponnya. Case memfasilitasi prototyping untuk mendesain layar, model-model bervariasi, dan dialog yang cepat, serta memodifikasi saat berinteraksi. Tahapan perancangan sistem. Yang pertama, perancangan output terbagi atas 2, yaitu eksternal, output untuk informasi di luar lingkungan organisasi, contohnya adalah faktur. Yang kedua, internal, output untuk informasi di lingkungan organisasi, contohnya adalah laporan bulanan. Yang kedua, perancangan input. Input yang menggunakan alat input tidak langsung memiliki 3 tahapan, yaitu data capture, data preparation, dan data entry. Sedangkan input yang menggunakan alat input langsung hanya memiliki 2 tahapan, yaitu data capture dan data entry. Tipe input dibedakan atas 2, yaitu eksternal, pemasukan data dari luar organisasi, contohnya adalah faktur pembelian, kwitansi. 2, internal, pemasukan data hasil komunikasi, contohnya adalah faktur penjualan. Perancangan dialog. Tujuan perancangan dialog yaitu untuk menjaga agar pemasukan data yang benar. 2, untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Tipe dialog ada 2, yaitu pertama dialog aktif, memakai memasukkan data. Yang kedua, dialog pasif, yaitu pemakai hanya memilih pilihan yang telah tersedia. Keempat, perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem yaitu menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar. Yang kedua, untuk mengawasi proses dari sistem. Yang kelima, itu perancangan database. Database sistem adalah sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan data yang saling terhubung. Tipe filenya, yang pertama, file master, yaitu pemrosesan data pada waktunya terbagi atas 2. Tipe referensi atau data yang tetap. Yang 2, file dinamik atau data yang berubah. Yang kedua, file input, data yang diolah oleh komputer. Yang ketiga, file laporan, yaitu informasi yang ditampilkan. Yang keempat, file
sejarah yaitu berisi data masa lalu. Yang kelima, file backup yaitu salinan pada database. Yang keenam, file kerja, data hasil pemrosesan bersifat sementara. Yang keenam, file library yaitu berisikan pemrograman informasi. Organisasi file yaitu pengaturan dari record di dalam file yang dihubungkan satu sama lainnya, yang terdiri dari file urut yaitu organisasi dan pengaksesannya langsung. Yang kedua, file urut berindeks yaitu organisasi urut dan pengaksesannya langsung. Yang ketiga, file akses langsung yaitu organisasinya acak dan pengaksesannya langsung. Yang keenam, perancangan kontrol bertujuan agar setelah diimplementasikan, sistem memiliki keandalan dalam menangani kesalahan dan kerusakan proses sistem. Ancaman sistem seperti kesalahan manusia, perangkat lunak yang merusak penyadapan, pengaksesan yang tidak sah, serta perubahan atau kehilangan database dan kegagalan landasan teknologi. Yang kedua, jenis kontrol terdiri dari pencegahan, pendeteksian, dan pengkoreksi. 7. Perancangan jaringan. Langkah-langkahnya membuat segmen bidang usaha, menentukan model LAN-nya. Yang ketiga, mengevaluasi LAN untuk menentukan kecocokan. Yang keempat, interkoneksi segmen-segmen jaringannya. Topologi yang digunakan seperti bus, star, dan ring. Yang kedelapan, perancangan komputer. Kelompok komputer terdiri dari mainframe, mini komputer, serta mikrokomputer. Yang kedua, device terdiri dari input, output, proses, dan penyimpanan. Materi 13 yaitu perancangan sistem terinci. Yang pertama adalah perancangan output, yaitu mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Informasi tersebut meliputi 1. Accessibility yaitu kemudahan akses. Yang kedua, timelines yaitu ketepatan waktu informasi. Yang ketiga, relevan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, akurasi bebas dari kesalahan. Dan yang terakhir adalah usability, kemudahan dalam penggunaan. Macam-macam bentuk laporan terbagi atas 3. Yang pertama, laporan level manajemen berbeda juga terbagi atas 2, yaitu pertama filter report, itu memfilter data elemen yang dipilih dari database. Yang kedua adalah responsibility report, yaitu laporan yang penentu siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua, laporan yang membandingkan data terbagi atas 3. Horizontal report membandingkan neraca dengan hasil laporan rugi laba. Yang kedua, vertical report adalah laporan yang membandingkan komponen dengan totalnya. Yang ketiga, counterbalance report, setiap situasi dibandingkan dalam laporan. Yang ketiga adalah laporan untuk memonitor variansi data terbagi atas 2. Variance report membandingkan standar dengan hasil yang aktual. Yang kedua, expansion report, laporan ini hanya dibuat ketika proses atau aktivitas tidak sesuai dengan batasan atau kuotanya. Dasar-dasar perancangan laporan. Yang pertama adalah membuat grafik berisikan numerik yang dapat dipahami dengan cepat. Yang kedua adalah membuat tabel yang berisikan rangkuman informasi secara eksekutif. Yang ketiga adalah membuat matriks, yaitu menunjukkan hubungan antar elemennya. Pengaturan tata letak isi output. Pengaturan ini secara langsung menentukan agar output mudah dipahami dan dimengerti bagi programmer. Output ini sebagai dasar untuk membuat sebuah program yang menghasilkan output yang mudah dipahami. Yang kedua, perancangan input terdiri dari perancangan formulir kertas. Ini berisikan pembawa data fisik, meliputi 1. Pemilihan kertas, 2. Pemilihan ukuran kertas, pemilihan warna kertas, judul formulir, nomor urut formulir, nomor dan jumlah halaman, spasi, pembagian area, caption pada kertas, serta instruksi dalam formulir, jendela di amplop, serta tembusan di kertas. Pengelolaan perancangan formulir elektronik dirancang pada sebuah digitizer atau layar video display terminal. Yang ketiga, pengodean input. Tujuannya mengklasifikasikan data, memasukkan data, dan untuk mengambil informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat berupa huruf, angka, karakter-karakter, simbol warna, maupun suara. Petunjuk pembuatan kode, susunan angka, huruf, ataupun karakter disusun dalam bentuk yang mudah dimengerti. Tipe kode yang pertama ada mnemonic, kode dengan mengambil singkatan. Yang kedua, kode urut, kode dengan nilai urut. Yang ketiga, kode blok, mengelompokkan item kode grup berdasarkan file seperti npm. Kode desimal mengklasifikasikan file berdasarkan 10 unit angka. Selanjutnya, materi 14 membandingkan mode waterfall dan prototyping dalam pengembangan sistem informasi. Abstraknya berisikan bahwa model waterfall cocok untuk sistem yang bersifat generik.
Sistem ini dapat mengidentifikasikan semua kebutuhan. Model ini cocok untuk membangun sistem dari awal sampai dengan produk diuji. Yang kedua yaitu model prototyping. Sistem ini cocok untuk sistem yang bersifat custom. Sistem ini berdasarkan permintaan dan kebutuhan. Model ini cocok untuk mengimplementasikan metode atau algoritma pada suatu kasus. Yang kedua, pendahuluan. System Development Life Cycle atau yang biasa disebut dengan SDLC merupakan metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Waterfall dan prototyping memiliki pendekatan yang hampir mirip sehingga perlu diketahui karakteristik seperti apa yang cocok untuk menggunakan dua model tersebut. System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem merupakan sebuah proses pembuatan atau pengubahan sistem model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem. Contoh modelnya itu yang pertama adalah model waterfall, yaitu menggunakan pendekatan urut dari mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis, mendesain, coding, testing, sampai dengan maintenance-nya. Tahapan berikutnya tidak akan bisa dilakukan selama tahapan sebelumnya belum selesai dan tidak akan bisa kembali ke tahapan sebelumnya. Yang kedua adalah model prototyping, yaitu melakukan pendekatan dari pengumpulan informasi mengenai kebutuhan, pembangunan, pengodean, implementasi hingga pemeliharaannya. Metode penelitian yang digunakan melakukan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menelusuri dan merumuskan masalah, menelusuri sumber-sumber, observasi dan wawancara, menginterpretasikan kondisi penelitian, melakukan analisis data, membuat perbandingan model, sampai dengan membuat laporan penelitian. Hasil pembahasan perbandingan model waterfall dengan prototyping. Pertama, perencanaan atau planning. Pada waterfall berawal dari kebutuhan dan pada prototyping juga berawal dari kebutuhannya. Yang kedua, analisis sistem. Pada waterfall, kebutuhan dianalisis secara menyeluruh dan lengkap. Pada prototyping, kebutuhan dapat ditambah dan dikurangi pada saat testing. Yang kedua, perubahan data pada waterfall dapat merubah seluruh proses data. Ya, pada prototyping, perubahan data dilakukan masih dalam bentuk prototype. Yang ketiga, perancangan sistem pada waterfall. Perancangan sistem dapat testing dilakukan saat semua sistem telah selesai dilakukan. Tidak memberikan gambaran yang jelas karena sistem dapat dilihat jika semua tahapan telah selesai. Pada prototyping, testing dapat dilakukan dalam prototyping telah dibangun, memberikan prototyping sistem. User berperan aktif dalam pengembangan sistem. Sistem dibuat sesuai dengan keinginan user. Yang keempat, implementasi. Pada waterfall menerapkan perancangan sistem yang baik. Evaluasi dilakukan saat sistem telah dibangun. Dan yang ketiga, mengutamakan kebutuhan fungsional sistem. Pada prototype tidak menerapkan perancangan sistem yang baik. Evaluasi dilakukan saat prototype telah dibangun dan mengutamakan aspek kenyamanan user. Pemeliharaan sistem atau maintenance system pada waterfall dan prototyping sama-sama dilakukan sesuai dengan kesimpulan. 1. Dapat mengetahui karakteristik dari model waterfall dan model prototyping. Yang kedua, model waterfall sangat cocok dengan sistem yang bersifat generik dan sesuai untuk membangun sistem dari mengetahui kebutuhan sampai menguji sistem. Yang kedua adalah model prototype, cocok untuk sistem yang bersifat custom, sesuai untuk mengimplementasikan metode dan algoritma yang dalam suatu kasus. Yang terakhir adalah materi 15, membandingkan model-model pengembangan database. Abstraknya, pengembangan database di dalam sistem informasi biasanya dimulai dengan enterprise data modeling, yang umumnya digunakan untuk menentukan ruang lingkup dan isi umum dari database yang dimaksud. Pengembangan database berdasarkan pada SDLC atau System Development Life Cycle. Terdapat banyak metode pengembangan database yang umumnya berdasarkan pada Software Capability Maturity Method atau CMM. Yang kedua, pendahuluan. Penelitian ini membahas perbandingan metodologi yang digunakan dalam mengembangkan sistem perangkat lunak, yang dari aspek ketepatan waktu, hasil dari perangkat lunak, dan biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengembangan database yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, metode perbandingan model. Yang pertama,
Capability Maturity Model atau CMM memiliki 5 tingkatan. Yang pertama level 1 inisial, proses pengembangan sistem tidak konsisten. Di sini tim pengembang menggunakan metode dan tools mereka masing-masing sehingga menemukan banyak krisis dalam pengembangan ini seperti anggaran yang melebihi dari perencanaannya. Yang kedua proyek tidak tepat waktu. Yang ketiga dokumentasi dibuat tidak konsisten dari proyek pertama sehingga proyek berikutnya sehingga menemukan masalah dalam pemeliharaan. Level 2 yaitu repeatable. Pada proyek ini memfokuskan pada manajemen proyek sehingga pelaksanaan proyek efektif menjadi fondasi yang pada level berikutnya. Yang ketiga level defined. Pengembangan sistem standar proses proyek pada level ini adalah stabil, dapat diprediksi dan dapat Level 4 manage. Sasarannya terukur sehingga kualitas dari produktivitas yang dibangun sangat baik. Level 5 optimizing, yaitu proses pengembangan sistem yang distandarisasikan, dimonitor, dan ditingkatkan secara berkelanjutan didasarkan pada ukuran dan analisis data. Mencakup perubahan teknologi, digunakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dalam proses pengembangan sistem. System Development Life Cycle. Pertama, waterfall, yaitu pendekatan sistematis dari mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis, mendesain, mengoding, testing, hingga implementasinya. Pemodelan ini menyangkut satu rekayasa dan pemodelan sistem disebut dengan project definition. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak harus didokumentasi dan direview ke pelanggannya. Yang ketiga, desain mengubah kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi karakteristik yang dapat dipahami oleh perangkat lunak. Yang keempat, coding atau bahasa pemrograman, yaitu mengubah desain menjadi bentuk yang dipahami oleh mesin. Yang kelima, testing, yaitu difokuskan dengan mencari segala bentuk kesalahan. Yang keenam, pemeliharaan berpengaruh pada semua langkah yang dilakukan sebelum. Kelebihan dari waterfall ini sangat cocok jika semua kebutuhan sudah diketahui kekurangannya, jarang mengikuti urutan seperti contohnya karena iterasi menyebabkan kesalahan yang baru. Yang kedua, sulit untuk menemukan kebutuhan secara eksplisit. Yang ketiga, harus sabar karena pembuatan perangkat lunak pada tahap ini adalah desain. Yang keempat, kesalahan di awal akan berpengaruh pada tahapan berikut. Yang kedua adalah RAD, yaitu memecah proyek menjadi bagian-bagian kecil, di mana setiap bagiannya melakukan pendekatan yang hampir mirip dengan waterfall. Fase-fase RAD yang pertama adalah business modeling, yaitu di mana mencari informasi tentang bagaimana mengendalikan proses bisnis. Yang kedua, data modeling, karakteristik setiap objek beserta dengan relasi antar objeknya. Yang ketiga, proses modeling, data sebelumnya diubah untuk menghasilkan informasi yang dapat diimplementasikan. Yang keempat, aplikasi generation. RAD bekerja sama dengan fourth generation technique, di mana lebih menekankan pada penggunaan kembali komponen yang ada jika ada, dan atau membuat komponen baru jika perlu. Dan kelima, testing, menekankan pada komponen yang ada, maka komponen ini sudah diuji sebelumnya sehingga mengurangi waktu testing. Kelebihan RAD lebih cepat daripada waterfall jika kebutuhan dan batas proyeknya sudah diketahui. Kekurangan RAD yaitu yang pertama, tidak semua proyek dapat dipecah karena dua, memerlukan banyak orang dalam tim karena proyek ini dipecah, membutuhkan komitmen antar pengembang dan pelanggan. Yang keempat, karena dibuat berdasarkan daur ulang komponen yang sudah ada, maka fasilitas setiap komponen belum tentu digunakan semua, sehingga kualitas dari program menurun. Yang ketiga, spiral, yaitu menggabungkan dari metode waterfall dan prototyping dengan menambah elemen baru, yaitu analisa risiko, memiliki 6 aktivitas. Yang pertama, komunikasi antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, planning, yaitu penentu tujuan. Yang ketiga, identifikasi pemecah risiko. Yang keempat, pengembangan tahapan berikutnya. Yang kelima, testing instalasi dan dukungan. Yang keenam, penilaian terhadap. Kelebihannya yaitu RAD ini merupakan pendekatan yang spiral ini merupakan pendekatan yang realistik untuk sistem yang berskala besar. Model ini membutuhkan konsiderasi langsung terhadap risiko teknis sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya risiko teknis pada setiap fase evaluasi. Dapat menggunakan prototyping. Kekurangannya agak sulit untuk meyakinkan pelanggan untuk spiral bahwa pendekatan evolusioner ini dapat diatur, dan juga selain itu membutuhkan
kemampuan manajemen dan perkiraan risiko yang cukup tinggi. Yang keempat yaitu kesimpulan, model yang efektif dan efisien untuk mendesain database dengan siklus pengembangan data dapat menggunakan RAD. Model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitasnya semakin meningkat. Yang ketiga, sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks dapat menggunakan model spiral atau win-win spiral. Sekian ringkasan materi 9-15 dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.